Gila guys, ngeri banget nih guys. Lu tahu gak sih perang di Timur Tengah kembali meletus. Selat Hormuz lagi-lagi ditutup guys. Gila nih, apa sih yang terjadi nih? Gimana ya nasib bangsa kita nih, bangsa Indonesia? Apa bener ya gara-gara Hormuz ditutup nasib rupiah bakal makin hancur lebih parah lagi ke 20.000 perak. Seperti prediksi Benix di 1 tahun yang lalu. Dan apa benar ini bakal menjadi pintu gerbang menuju kehancuran IHSG yang lebih dalam? Seperti ramalan Benix dari tahun 2024. So kalau penasaran apa sih yang terjadi dengan Selat Hormuz, Iran dan Amerika Serikat baru-baru ini kok jadi prahara loh. Dan gimana ya nasibnya Indonesia? Kalau penasaran lu jangan skip video ini. Let's check this out guys. Jadi guys, ini udah resmi ya, Iran fresh from the oven baru-baru ini mengumumkan bahwa mereka resmi menutup kembali Selat Hormuz. Selat yang bertanggung jawab untuk 20% suplai minyak dunia itu harus lewat Selat Hormuz. Nah kemarin memang sempat kalem-kalem aja di Hormuz guys, tapi sekarang udah resmi Iran bakal nembakin. Kalau ada kapal yang melintas tanpa izin Iran, siap-siap lu dibombardir. Terus so what? Emang kenapa kalau Selat Hormuz ditutup? Ya udah jelas guys. Begitu Selat Hormuz ditutup, apa yang terjadi dengan harga minyak dunia langsung lompat kodok naik 2% lebih. Jadi ketika video ini dibuat, harga Brent itu langsung naik 2,26% ke level 95,2 dolar per barelnya. Harga minyak WTI, West Texas Intermediate, itu juga ikut-ikutan naik 2,5% ke 92,3 dolar per barelnya. Nah dari sini udah bisa lihat ya, ini bakal jadi benchmark ke depannya bahwa harga minyak dunia bisa jadi bakal terus-menerus naik selama Selat Hormuz ditutup sama Iran. Tapi pertanyaannya, kenapa mendadak tiba-tiba Iran kesel? Kenapa mendadak Iran tutup itu Selat Hormuz? Emang apa yang terjadi? Kok dia mendadak bete guys? Pasti nggak mungkin dong nggak ada asap kalau nggak ada api. Betul, karena ternyata Iran melakukan penutupan Selat Hormuz gara-gara dibombardir, diserang oleh Amerika Serikat. Jadi Selat Hormuz udah resmi ditutup dari jalur kapal tanker, kapal komersial, kapal pesiar, kapal kontainer semua resmi ditutup. Ya gara-gara sekutu nih Amerika Serikat membombardir beberapa wilayah kota-kota yang ada di bagian barat negara Iran guys. Nah lu sekarang jadi bertanya-tanya, oke, ternyata Iran nutup Selat Hormuz gara-gara negaranya diserang Amerika Serikat. Pertanyaannya, kenapa Amerika Serikat menyerang Iran? Ternyata menurut Amerika Serikat mereka melakukan itu karena ada helikopter Amerika Serikat yang ditembak jatuh sama Iran. Dan sebetulnya helikopter yang ditembak jatuh itu helikopter yang sangat canggih, Apache guys. Ditembak jatuh, ada yang mati nggak? Nggak ada. Karena begitu helikopter itu jatuh langsung datang kapal-kapal boat, drone tanpa pengemudi yang datang menjemput orang-orang yang jatuh itu. Jadi sebetulnya nggak ada masalah-masalah amat. Yang jadi masalah adalah kok bisa helikopter super canggih harga jutaan dolar hancur lebur ditembak drone yang harganya nggak nyampe 20.000 dolar. Kok bisa? Karena apa? Begitu gue baca berita itu nggak mungkin. Karena gue tahu harga helikopter Apache yang ditembak sama Iran itu sekitar 50 juta dolar. Berarti rupiahnya itu setara 800 miliar guys. Sementara senjata yang dipakai Iran yang menurut Amerika Serikat menghancurkan mereka itu drone yang harganya cuma puluhan ribu dolar. Artinya harganya cuma ratusan juta rupiah guys. Kok bisa-bisanya drone harga ratusan juta rupiah, gak nyampe 200 juta by the way, bisa menjatuhkan helikopter seharga 800 miliar? Itu udah gak masuk akal. Apache ini super canggih pertahanannya. Dia bahkan bisa lihat kalau ada rudal meluncur dari jarak ratusan kilometer sebelum muncul. Radarnya udah bisa deteksi. Mereka bisa intersepsi sendiri guys. Jadi aneh kok bisa-bisanya jatuh ini helikopter. Pun kalau seandainya jatuh hancur lebur, kok selamat guys pilotnya. Dari sini gue langsung curiga. Jangan-jangan nih. Tapi kan kita baca berita anjing-anjing peliharaan George Soros. Kita baca berita media-media lokal isinya manusia-manusia capcay, wartawan bodrek, sudah pasti kagak paham. So gue berangkat. Jangan cek media-media CNN and the gang, media-media Amerika, no. Cek media Iran. Ternyata betul kecurigaan gua, karena setelah gua cek ternyata Iran membantah melakukan serangan ke helikopternya Amerika Serikat guys. Resmi lu bisa lihat ini, ternyata yang dilakukan Amerika Serikat, mereka melakukan tuduhan palsu, sengaja mendiskreditkan Iran. Dari sini langsung curiga dong. Oh, jangan-jangan ini operation false flag sebagaimana yang sudah terjadi di USS Liberty zaman dulu. Sengaja nih kapal perang Amerika Serikat isinya tentara nasionalis angkatan laut Amerika Serikat sendiri ditenggelamkan, dihancurkan bukan oleh musuh guys, tapi oleh sekutunya sendiri. 34 angkatan laut di sana mati.
34 angkatan laut Amerika Serikat diganyang, dikorbankan oleh Presiden Amerika Serikat sendiri. Dan bukan cuma itu, ada lebih dari 174 orang yang luka-luka parah karena kapal perang USS Liberty diserang atas persetujuan Amerika Serikat sendiri. Yang nyerang siapa? Sekutunya mereka. Udah tahu lah lu metode seperti ini. Artinya di sini lu bisa lihat Amerika Serikat sengaja melakukan Operation False Flag. Buat apa? Mendiskreditkan Iran. Emangnya kenapa? Soalnya Iran bentar lagi mau damai dengan Amerika Serikat. Donald Trump udah bilang berulang kali mereka mau mencapai perdamaian nih sama Iran. Tapi gue udah bilang juga berulang kali tidak bakal diizinkan oleh negara yang sangat-sangat diuntungkan kalau perang ini terus berlanjut. Oleh negara yang punya kepentingan supaya Amerika Serikat terus bleeding. Dan ini juga dikonfirmasi sama mantan anggota CIA yang udah bilang ini sengaja dilakukan. Amerika Serikat membom helikopternya sendiri. Supaya apa? Negosiasi yang sedang berlangsung gagal. Tapi yang namanya negara Amerika Serikat, pusatnya film Hollywood ya selalu banyak drama, banyak acting. Donald Trump malah sampai bilang, oh kita akan lakukan serangan balasan karena helikopter kita dibom. Lihat aja ya, tunggu ya pembalasannya Amerika Serikat. Actingnya bagus banget, nomor 1 lah kalau negara Amerika guys. Jadi dari sini kita bisa lihat either Presiden Amerika Serikat sendiri dikadalin sama tentaranya atau ya dia sendiri dikadalin sama sekutunya Benjamin Netanyahu. Kok bisa? Soalnya ya Donald Trump sendiri udah bilang perang ini bakal berakhir dalam beberapa hari ke depan seperti di video ini. And now they both agreed through me to stop, and we're in the final throes of what will be a very, very good deal that will not allow in any way, shape, or form nuclear weapons, etc. And the Strait will open up right away. It'll open up immediately upon signing, which could be in 2 or 3 days. Dan gue pun yakin namanya Donald Trump juga pengen perang ini segera berakhir. Supaya apa? Supaya reputasi dia tidak hancur. Supaya Partai Republik bisa menang pemilu lagi. Tapi ya sayang seribu sayang, best friend-nya Amerika Serikat yang namanya Israel hobinya apa? Memanipulasi Presiden Amerika Serikat. Artinya tidak akan dibiarkan perdamaian itu terjadi guys di Timur Tengah. Jadi ketika Amerika Serikat pengen berdamai, pengen mundur dari Timur Tengah. Tapi sebagaimana lu bisa lihat di Times of Israel, medianya Israel sendiri bilang, Israel pengen tetap terus perang ini berjalan. Bahkan Jerusalem Post juga udah bilang, campaign Israel, kampanyenya Israel untuk berperang dengan Iran itu belum berakhir. Jadi pasti akan terus berlanjut. Dan mau gak mau artinya di sini rakyat Amerika Serikat lu harus siap, lu bakal tambah miskin, bakal tambah nyungsep. Karena seperti yang lu tahu ya, kemarin kita dari Amerika Serikat gue udah survei pom bensin di sana harga sudah pada naik. Bahkan di beberapa titik BBM harga bensin sudah naik lebih dari 50%. Di beberapa negara bagian seperti California naiknya bakal lebih dari 100%. Jauh lebih tinggi dibandingkan ketika perang ini belum terjadi. So artinya kalau BBM naik, BBM ini energi yang paling dasar guys. Artinya harga-harga barang bahan pokok di Amerika juga pasti ikut naik. Jadi gak usah heran di bulan Mei 2026 ini inflasi Amerika diperkirakan juga ikut naik 0,5% lebih tinggi. Artinya inflasi tahunannya bisa tembus 4,2% lebih. Dan ini kabar buruk bagi Donald Trump, bagi Partai Republik. Artinya lu harus siap bakal makin banyak warga dari Amerika Serikat yang menolak aksi militer melawan Iran. Seperti yang lu lihat di layar kaca, ya mayoritas orang ternyata di Amerika Serikat tidak setuju, tidak suka. Bahkan gue beberapa kali ngobrol ya sama penegak hukum, aparat penegak hukum di Amerika Serikat, warga di Amerika Serikat gue interview, bahkan orang-orang Republikan garis keras redneck sekalipun gue interview, mereka bilang apa? Mereka menyesali coblos Donald Trump. Mereka menyesali Republik melakukan perang ini. Itu loh kata-kata orang yang selama bertahun-tahun mencoblos Partai Republik. Tapi ya sekali lagi mereka juga sama bodohnya. Kenapa? Karena artinya kalau lu gak coblos Partai Republik, besok lu pilih Partai Demokrat, hasilnya pasti sama. Hasilnya pasti perang juga. Karena partai apapun yang lu coblos, yang menguasai negara Amerika Serikat bukan rakyat Amerika, bukan anggota DPR, bukan presiden. Presiden Amerika Serikat itu cuma karyawan bro, diganti 4 tahun sekali. At the end of the day gak peduli apapun partai lu, sayangnya rakyat Amerika Serikat tidak sadar soal ini. Siapapun yang jadi presiden, mau dari Demokrat atau Republik, at the end of the day cuma karyawan. Oligarki yang menguasai Amerika Serikat. Tapi sayangnya banyak orang yang gak paham. Even para Republikan pun gak paham. Donald Trump pun gak paham. Karena sampai detik ini pun gue lihat konsentrasi mereka cuma apa mengalahkan Partai Demokrat. Mereka cuma diadu domba padahal. Sesama kalangan rumput, rakyat jelata diadu domba
ujung-ujungnya menang elit. Jadi kalau lihat apa yang dilakukan Donald Trump hari ini, ya udah hanya fokus sama midterm election. Maksudnya bentar lagi Amerika Serikat mau mengadakan pemilu. Ingat nih, negara demokrasi hancur lebur nih. Ada pemilu 2 tahunan, ada pemilu 4 tahunan. Kacau lah. Jadi kayak Donald Trump aja udah sibuk pikirannya tentang guys, ngeri banget ini guys. Perang di Timur Tengah tambah panas dan ujung-ujungnya harga minyak dunia pasti tambah naik. Artinya nih bakal makin banyak loh perusahaan-perusahaan di Indonesia yang tambah rugi, tambah nyungsep. Termasuk juga saham-saham yang ada di IHSG guys. So terus gimana nih caranya supaya lu gak tambah rugi, lu gak tambah miskin, lu gak tambah nyungsep lebih dalam lagi guys? Sebetulnya caranya gampang guys, karena ada di Sekolah Saham Benix season 10 yang resmi dibuka lagi nih. Nah di sini seru banget guys, karena kali ini lu bakal belajar ya cara menghindari saham-saham yang pasti tambah nyungsep, yang pasti tambah rugi. Dan bukan cuma itu, lu juga bakal belajar cara menemukan nih saham-saham yang bakal diuntungkan justru ketika dunia tambah panas. So buat teman-teman nih, buat kamu-kamu yang masih pemula, masih newbie, masih beginner di dunia saham, dan lu pengen belajar gimana sih cara investasi yang benar dari nol. Nah inilah momen yang paling tepat, ini saat yang paling pas guys. Kenapa? Karena bentar lagi market crash sudah ada di depan mata guys. Kita menuju detik-detik yang menegangkan. Apalagi ya suku bunga di Amerika Serikat bakal makin naik tinggi loh. So kamu pengen tahu nggak sih? Kamu pengen bisa ngerti nggak sih perusahaan mana yang layak buat diinvestasikan, mana yang tidak layak sama sekali. Nah lu gak usah khawatir karena semuanya bakal kita bahas tuntas di Sekolah Saham Benix season 10 ini. Karena cuma di sini ya kita bakal belajar bareng cara membaca laporan keuangan, ekonomi makro, sektor-sektor unggulan yang ada di IHSG, sampai perusahaan-perusahaan yang bisa jadi penggerak bursa efek Indonesia guys. Apalagi di sini juga ada sesi Ask Me Anything ya. Sesi di mana lu bisa bebas tanya apa aja ke Benix langsung soal dunia saham dan investasi. So tunggu apa lagi nih? Yuk segera daftarin dirimu sekarang juga. Hubungin WhatsApp admin kita Michelle di 0811 868 959. Atau lu bisa kunjungin website kita juga di www.sekolahsahambenix.com. Oke guys, sampai ketemu ya. Salam sehat, salam cuan. Jadi kayak Donald Trump aja udah sibuk pikirannya tentang bagaimana cara memenangkan pemilu nanti. Karena ada kemungkinan partainya Donald Trump itu tidak lagi menang dalam pemilu pertengahan tahun nanti. Bahkan menurut laporan Rasmussen, lembaga polling politik di Amerika Serikat, kalau hari ini dilakukan pemilu, detik ini, hari ini juga, ternyata cuma 41% rakyat Amerika Serikat yang mencoblos Republik. Sementara yang mencoblos Partai Demokrat itu lebih dari 47%. Artinya kalau hari ini dibikin pemilu yang menang Partai Demokrat. Akibatnya ya fokus pikirannya mereka ya cuma gimana caranya menangin pemilu. Mereka gak sadar mereka ini cuma diadu domba, gak penting. Sehingga mereka terdistraction. Negara lain sibuk mengeksploitasi sumber dayanya Amerika Serikat demi keuntungan negara itu. So kalau gitu lu gak usah heran juga kalau makin kesini makin gak nyambung Donald Trump sama Netanyahu. Donald Trump pengennya menang pemilu. Donald Trump pengennya damai-damai aja. Donald Trump pengennya harga minyak dunia turun supaya rakyat tidak marah karena inflasi energi di Amerika Serikat. Tapi tentu saja itu berseberangan dengan goal politiknya Israel. Israel pengennya perang ini tetap berlanjut. Dan kalau perang ini tetap berlanjut, oligarki makin kaya raya. Dan oligarki bisa pasang presiden baru di Amerika Serikat yang diberikan harapan menyelamatkan perekonomian Amerika Serikat. Jadi Amerika Serikat bakal punya, gua jamin, presiden baru dari partai yang baru juga. Ujung-ujungnya jadi negara gagal ini. Selesai. Dan sampai detik ini pun mayoritas rakyat Amerika tidak paham bahwa negara mereka sedang dikontrol untuk menjalankan kepentingan asing. Gak paham mereka guys. Makanya udah sibuk aja karangan akar rumput. Memang orang Amerika Serikat banyak yang bodoh-bodoh. Asik aja. Oke kalau gitu tahun depan pilih Partai Demokrat. Kalau gitu tahun depan pilih presiden yang lain. Ujung-ujungnya sama juga. Cuma menjalankan kepentingan bos-bosnya George Soros. Kepentingan yang punya IMF. At the end of the day, Amerika Serikat itu bukan negara yang demokratis. Karena siapapun yang lu coblos, cuma karyawan. So anyway, ya udahlah itu nasibnya rakyat Amerika kan dibodoh-bodohi oleh oligarkinya sendiri. Dibodoh-bodohi oleh sistem demokrasinya sendiri. Yang jadi pertanyaan soal Indonesia nih guys, ini yang penting. Gimana nasib Indonesia guys? Kalau perang Iran ini terus berlanjut, Amerika tidak diizinkan berdamai sama Iran. Artinya perang ini bakal terus bergejolak. Artinya perang ini bakal makin viral dan bukan cuma akan berakhir di Selat Hormuz. No, gua yakin perang ini akan buka cabang ke Babel Mandeb. So artinya dari sini lo bisa lihat ya ramalan Benix
tentang harga minyak dunia WTI bakal tembus $120, bentar lagi bakal menjadi kenyataan. Dari situ pun lu udah tahu, artinya ramalan Benix dari tahun lalu soal jatuhnya mata uang rupiah ke 20.000 perak per $1 juga bakal menjadi kenyataan. Seperti yang ada di video ini. Betul. Jadi, nah, tadi kan sempat bilang ini belum titik bottom. Emang bisa sampai menyentuh 5.000-an gitu IHSG kalau anjloknya? oh sangat, kalau kita ngomong mungkin sangat mungkin. Ada begitu banyak indikator yang mengarah ke sana. Karena gue sekarang udah bilang tunggu aja ya, $1 tuh bakal jadi lebih dari 20.000 rupiah. Tunggu aja ya, $1 tuh bakal jadi lebih dari 20.000 rupiah. Lebih dari 20.000 rupiah. Lebih dari 20.000 rupiah. Nah dari situ lu penasaran gak sih guys? Karena kita bakal bahas lebih spesifik nih. Kapan minyak bakal tembus $120? Kapan rupiah bakal jatuh ke 20.000? Dan ini pasti ada hubungannya juga dong dengan nasib saham lu di IHSG. Lu sepakat gak kalau kita bakal bahas tuntas? Lebih presisi lagi. Kapan sih rupiah jatuh ke 20.000 perak per $1? Dan kapan ya minyak bumi tembus $120 per barelnya? Sebagaimana ramalan Benix tentang kejatuhan IHSG hari ini, kita udah ramalkan dari tahun 2024. Get ready guys, ketika saham Brent jatuh, IHSG bakal jebol. Sebenarnya yang akan jadi masalah itu adalah IHSG. Kenapa? Karena IHSG itu terbeban dengan market kapitalisasi Brent ini. Lu bisa bayangkan, sebuah perusahaan yang market kapitalisasinya sempat mengalahkan Bank BCA, kalau seandainya tiba-tiba hilang, katakan nggak jadi nol, hilang, katakan diskon 80%. Apa yang akan terjadi dengan IHSG? Di titik tertingginya di tanggal 12 September itu harga Brent itu sekitar 12.000, IHSG itu ada di 7.700. Ingat ya, 7.700, Brentnya hampir 12.000. Hari ini apa yang terjadi? Harga Brent itu 6.900, 6.800. Berapa IHSG hari ini? Dari 7.700. Hari ini IHSG turun menjadi 7.500. Nah sekarang bayangkan kalau seandainya Brent turun lagi nih sampai 3.000. Lu bisa jawab sendiri apa yang akan terjadi dengan IHSG. Dan video itu asal lu tahu ya, tahun itu wah orang euforianya tinggi banget beli saham Brent. Gue satu-satu yang bilang tunggu dulu bro. Karena faktanya ya sesuai dengan video 2 tahun lalu itu, ya harga Brent ternyata jatuh terus ke bawah 3.000 perak. Itu video dibuat ketika mayoritas orang di IHSG itu hyper optimis. Gila saham ini bakal to the moon, bisa 20.000 perak, 30.000 perak. No, gue satu-satu yang bilang no. Saham ini lu lihat ya bakal jatuh ke bawah 3.000 perak. And at the very same time lu bakal lihat IHSG tambah nyungsep. Hari ini apa? Jadi kenyataan. Tapi pertanyaan pentingnya gini guys, kita mau ngomong soal masa depan. Lu setuju gak sih Benix bahas lebih spesifik? Itu kan ramalan Benix tahun 2024. Lu penasaran gak sih apa ramalan Benix tentang Indonesia? Begitu rupiah masuk ke zona 20.000 perak, begitu harga minyak tembus $120. Gimana nasib IHSG? Lu setuju nggak kalau kita bikin video spesifik membahas itu? Karena gue akan kasih tahu lu secara presisi di bulan apa harga minyak dunia tembus $120 dan nilai $1 setara 20.000 perak. Pengen tahu gak lu bulan apa ramalan Benix menjadi kenyataan? Kalau lu setuju segera like video ini, begitu mencapai 24.000 likes dalam 24 jam bakal kita rilis video spesial Benix tentang minyak menuju $120 per barel. Pak gimana kalau seandainya gak dapat 24.000 likes dalam 24 jam? Simple, kita akan bikin video khusus hanya di secret level, akan kita tayangkan untuk member di secret level hari Jumat di tanggal 19 Juni 2026 jam 8.30 pagi ya waktu Indonesia Barat. So pantengin terus channel Benix, segera daftarkan dirimu di secret level untuk mendapatkan informasi yang paling up to date. Bahkan informasi yang datang bertahun-tahun lebih awal sebelum kejadiannya jadi kenyataan. Seru nih guys. Yuk tunggu apa lagi? Segera join di secret level, kita bakal bahas tuntas tentang rahasia harga minyak dunia dan nilai tukar rupiah terhadap US dollar. Nah pertanyaan nih buat teman-teman, lu sepakat gak dengan analisis Benix? Harga minyak dunia bakal segera tembus $120. Kalau iya, alasannya kenapa? Share dong di kolom komentar di bawah ini. Dan kalau tidak, kenapa? Sebutin juga. Berdampak gak sih bagi negara Indonesia ini? Gimana nih guys? Ditunggu ya analisis kalian seperti apa. Segera like video ini sebanyak-banyaknya. Jangan lupa share video kita. Semoga video kita bermanfaat. Salam sehat, salam cuan. Bye-bye.